Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah. Kenalkan Bapak Ibu, saya Indra, saya dari Bekasi. Kalau kampus saya dari Bina Insani Bapak Ibu. Hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu tentang bagaimana kami di Bina Insani menyelenggarakan program blended learning untuk buruh yang ada di Bekasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu apa alasan dari kami untuk menyelenggarakan program ini, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang kami lakukan sehingga program ini bisa jalan. Itu dulu Bapak Ibu. Next slide please. Jadi kami ada di Bekasi Bapak Ibu. Bekasi itu kalau dari Jakarta tidak begitu jauh, paling 1 jam setengah gitu Bapak Ibu. Dan kami dikelilingi oleh 5 kawasan industri besar. Ya, ada Jababeka, ada Delta Silicon, ada Greenland International Industrial Center gitu Bapak Ibu. Kami pernah dapat melakukan studi tentang sebenarnya kalau di Jababeka sendiri itu ada berapa buruh yang ada di sana. Ternyata kami temukan di Jababeka saja itu ada kurang lebih 600.000 buruh Bapak Ibu yang diperkirakan tamatan dari SMA SMK gitu. Dan itu dari 30 negara Bapak Ibu. Perusahaan yang ada di situ dari 30 negara dengan jumlah 1.500 perusahaan PMA Bapak Ibu. Buruh-buruhnya ya anak-anak kita Bapak Ibu. Untuk Jababeka sendiri jumlahnya 600.000. Nah, kalau kita punya 5 kawasan industri, dihitung kasar ya 3 juta Bapak Ibu, itu tamatan SMA SMK gitu Bapak Ibu. Nah, ini latar belakang kenapa blended learning menjadi menarik di Bekasi. Next slide please. Nah, ini profil dari kampus kami Bapak Ibu. Di Bina Insani kita punya 3 perguruan tinggi. Ada STEMIC, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer, ada Akademi Akuntansi, dan Akademi Sekretaris dan Manajemen Bapak Ibu. Ada 6 program studi, diantaranya ada sistem informasi, ada teknik informatika, ada manajemen informatika, akuntansi, manajemen administrasi, dan sekretaris. Semua itu ada dalam program Diploma 3 dan S1. Next slide please. Nah, sekarang kita minta Ibu untuk sedikit melihat ke slide karena kita perlu renungkan Bapak Ibu. Saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai buruh itu memang dapat status sebagai orang yang bekerja, dapat penghasilan dan mandiri. Tetapi di satu sisi mereka harus ikhlas melepas keinginan besar mereka untuk studi lanjut Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata sistem kerja mereka yang kadang-kadang shiftnya itu tidak jelas Bapak Ibu, kapan dia harus bekerja pagi, kadang-kadang harus malam. Sehingga kalau mau studi lanjut ke program formal Diploma 3 atau S1 hampir nggak bisa Bapak Ibu. Nah, itu kan sumber daya kita yang idle Bapak Ibu. Sumber daya kita yang idle yang membutuhkan sentuhan kita. Padahal ceritanya kita mau MEA gitu. Kalau bisa sih teman-teman kita yang di buruh itu meningkat derajatnya, dapat pendidikan formal, bisa bekerja di Malaysia sebagai white collar workers, bukan blue collar workers. Ya, kalau bisa buruh-buruh yang ada sekarang diganti dengan teman-teman dari negara lain aja. Itu maunya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu makanya next slide please. Ikhlas tidak ikhlas, kita harus berubah Bapak Ibu. Kalau enggak nyesel. Nah, kita harus bisa memindahkan mereka dari blue collar workers ke white collar workers. Dan caranya bagaimana Bapak Ibu? Next slide please. Mau tak mau kita perlu lever, kita perlu pengungkit Bapak Ibu. Apa itu pengungkitnya? Ya pendidikan, gak ada lagi.
Nah, kita kasih mereka pendidikan sebagai levernya, sebagai pengungkitnya, kita harapkan nanti masa depan mereka menjadi kian memasti. Mereka menapak dengan kian jelas. Gitu Bapak Ibu. Next slide please. Nah, sekarang saya mau sharing ke Bapak Ibu kenapa Bina Insani berkenan untuk menyelenggarakan program PJJ. Yang pertama tentunya masalah legalitas Bapak Ibu. Alhamdulillah pemerintah kita melalui Permendiknasnya nomor 109 gitu tahun 2013 melegalkan e-learning, sehingga dengan dasar hukum seperti ini Bina Insani berani maju gitu. Nah, yang berikutnya ketika kita sharing dengan kayak di Asian Consortium 2015 kemarin di Polytechnic University of Hong Kong, itu mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah social innovation yang Bina Insani lakukan terhadap buruh, dan mereka sangat appreciate sekali dengan apa yang kita lakukan. Ternyata teman-teman dari 30 negara yang berkumpul pada waktu itu, ada 60 orang penampil, itu mereka menganggap bahwa ini social innovation, truly social innovation yang perlu kita panjangkan terus umurnya. Termasuk juga ketika kita diminta untuk sharing di Tsukuba University, Jepang, alhamdulillah juga mendapat respon yang positif. Nah, yang berikutnya potensi pasar. Pasarnya banyak Bapak Ibu, ada gitu. Sayang kalau nggak digarap. Saya bilang tadi bahwa kita punya 3 juta lulusan SMA SMK yang terpenjara di dunia industri yang nggak bisa kuliah secara konvensional. Nah, yang terakhir ini network. Alhamdulillah ini Siamolek dari zamannya Pak Gatot. Terima kasih Pak, sudah banyak bantu Bina Insani, ya ngasih motivasi, inspirasi segala macam, bahkan ngucurin dana penelitian juga untuk potensi pasar untuk PJJ buruh di Bekasi. Luar biasa. Kita kasih aplaus buat Siamolek dan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Next slide please. Nah, ini yang kami lakukan. Yang pertama kami melakukan riset tentang market potential. Kemudian kami coba untuk merumuskan aturan mainnya antara kami pengelola dengan calon mahasiswa. Sudah ada aturan mainnya. Kemudian kita adakan teachers workshop untuk e-learning, dan ini pun juga fully equipped and provided by Siamolek Bapak Ibu. Alhamdulillah terjunlah tim-timnya Siamolek untuk ngasih training buat dosen-dosennya Bina Insani pada waktu itu, dan termasuk juga memfasilitasi banyak hal sehingga dosen Bina Insani pada melek dengan teknologi e-learning ini. Nah, selanjutnya kita coba try out, kurang lebih implementasi selama 3 bulan Bapak Ibu running, kita evaluasi, ketemu masalah, kita carikan solusinya, dan selanjutnya kita berani untuk rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru. Tahun 2015 kita coba dengan angka 60 orang mahasiswa dulu Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak, karena ternyata di perguruan tinggi saat ini banyak mahasiswa itu malahan musibah Bapak Ibu, karena kita diikat oleh nisbah dosen dan mahasiswa. Jadi 1 orang dosen melayani 35 orang mahasiswa. Banyak mahasiswa malahan kita harus rekrut lagi dosen-dosen baru Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah dapat 60 mahasiswa, kita batasin di situ. Kita jalan selama setahun, kita evaluasi terus programnya, dan kemudian saat ini kita sedang berjuang untuk memperoleh izin, karena saat ini kita baru blended dengan 49%. Karena kalau kita belum dapat izin dari pemerintah, itu kita belum boleh untuk 100% gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau di bawah 50 kita bisa. Tapi bagaimanapun juga itu membantu. Next slide please. Nah, ini learning tool yang kami berikan, yang telah diajarkan oleh Siamolek kepada kami. Sebelumnya kami nggak ngerti masalah ini Bapak Ibu. Kita bikin yang namanya video presentation dengan Screencast-O-Matic. Kemudian kita belajar cara bikin digital book dengan Sigil. Kita pakai aplikasi e-learningnya dengan Edmodo.
Dan kita juga menggunakan teleconference dengan media Cisco Webex. Itu tadinya kita nggak ngerti Bapak Ibu, dan Siamolek yang bikin kita melek gitu. Next slide please. Now they have hopes. Mereka sudah punya harapan Bapak Ibu, yang tadinya mungkin jauh sekarang menjadi dekat. Apa yang mendekat ternyata ada kemungkinan mereka untuk, next slide please, bisa lulus. Mudah-mudahan mereka lulus, dan setelah lulus dapat kehidupan yang lebih baik. Next slide please. Dan kita berharap nanti sepanjang hayat mereka selalu mendapatkan rezeki, keberlimpahan, masa depan yang lebih baik dan kian memasti. Seperti gambar yang berikut ini. Next slide please. Nah, itu harapan kami. Jadi Bapak Ibu, demikian yang kami bisa sharingkan kepada Bapak Ibu tentang implementasi e-learning untuk buruh di kawasan industri Bekasi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.